Bab 2036. Energi kematian jimat kuno. Apakah dia sudah mulai terburu-buru? Tapi tidak apa-apa. Api suci telah dikumpulkan jumlah yang sudah lumayan banyak. Pertempuran ini sudah boleh berakhir. Mata Erikin memancarkan niat membunuh. Seandainya tidak sengaja menemukan bahwa Yulianto Zhu memiliki api suci yang belum dia kuasai, orang ini pasti sudah dikalahkan di tangannya sendiri sejak lama. Tapi ini juga masih belum terlambat. Kini ada untaian esensi api suci, cukup menutrisi dan melembabkan dengan mantra suci api abadi, jadi tidak perlu bertempur lagi. Begitu Yulianto Zhu terbang, Erikin terbang menuju Yulianto Zhu. Baiklah, kamu benar-benar ingin mati. Yulianto Zhu sangat gembira, dia juga khawatir Erikin akan menghindar dan membuat dirinya berusaha keras. Tapi sekarang Erikin mengambil inisiatif untuk datang sendiri, itu lebih mudah baginya. Di atas alis, setelah iblis hitam masuk ke tubuh Yulianto Zhu, mata ketiga yang lahir tiba-tiba terbuka, dan kemudian energi ungu yang kuat keluar dari pupil iblis. Aura ini seperti asap tebal, setelah terbang menuju Erikin, menyelimuti area ini. Formasi buka. Pada saat yang sama, Erikin tidak menganggur. Saat pikirannya berputar, sinar kecemerlangan tiba-tiba menyala di tanah. Sebelum berguling-guling, dia sudah membuat lingkaran sihir di tanah. Dalam penilaian tanya jawab, selain meninggalkan tata letak formasi tingkat 1 fase transendensi, Erikin juga mengaku punya bakat formasi. Dengan cara ini, Penatua Zhu tidak akan terkejut ketika formasi diaktifkan saat ini. Ketika formasi ini terbuka, seperti kabut ungu yang dikeluarkan oleh Yulianto Zhu, formasi tersebut mengembun menjadi awan energi hitam dan langsung mengenai Yulianto Zhu. Mereka berdua memiliki ide yang sama, mereka berencana menggunakan cara untuk benar-benar menghilangkan kekuatan eksplorasi musuh sambil menutupi bagian dalam dan luar tempat itu pada saat yang bersamaan. Akibatnya, aura ganda energi hitam dan kabut ungu yang muncul pada saat yang sama menutupi tubuh Erikin dan Yulianto Zhu dalam radius beberapa ratus meter secara bersamaan. Di luar panggung kompetisi, semua orang langsung merasakan kegelapan di dalam panggung. Terlepas dari tatapan mata atau kerohanian, berbagai teknik rahasia tidak mampu menembus kabut dan melihat apa yang terjadi di dalamnya. Dua orang itu akan bertarung hidup dan mati. Bahkan Penatua Zhu tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, tetapi hatinya tergerak. Waktu terbaik untuk membunuh adalah di mana orang luar tidak dapat melihatnya. Mereka tidak tahu apakah Yulianto Zhu atau Erikin yang akan lebih baik. Haha, Homarhu, aku tidak menyangka kamu akan mengikuti caraku. Kamu pasti punya cara tak tahu malu untuk menampilkan aura seperti ini. Yulianto Zhu mencibir dan bergegas menuju Erikin. Pada saat ini, jarak antara keduanya kurang dari 10 kaki, dan ada kabut tebal yang menghalangi dia. Dia juga tidak takut didengar oleh orang lain. Sepertinya kamu juga memiliki kepercayaan diri untuk membunuhku, kata Erikin acuh tak acuh dengan ekspresi dingin. Tapi aku tidak mengerti. Kamu dan aku hanya berkompetisi di panggung kompetisi. Kenapa salah satu dari kita harus mati? Yulianto Zhu bahkan mengambil cara yang tidak tahu malu, jelas tidak berencana untuk membiarkan Erikin hidup. Kenapa? Karena dirimu berani tidak mematuhiku, Yulianto Zhu, membuatku mengambil tindakan di depan semua orang. Apalagi, tidak peduli apa metodemu, sama sekali tidak mungkin untuk dibandingkan denganku. Yulianto Zhu mencibir, lalu membalik telapak tangannya, dan tiba-tiba sebuah jimat kuno yang gelap muncul di telapak tangannya. Pertarungan semacam ini di gerbang partai dalam secara alami memiliki aturan tertentu, beberapa cara sama sekali tidak mungkin digunakan, dan jimat kuno di tangan Yulianto Zhu ada di antara mereka. Bagaimanapun, persaingan didasarkan pada kekuatan kultivasi dari kedua belah pihak.
Meskipun senjata berharga dapat digunakan, jimat kuno yang kuat seperti digunakan oleh Yulianto Su telah melampaui kategori ini. Dan begitu jimat kuno ini muncul, aura pembantaian dingin tiba-tiba menyebar tak terkendali. Seolah-olah ada pisau tajam yang tidak bisa dihancurkan yang tersembunyi di jimat kuno ini. Aura yang keluar menyebabkan bulu kuduk Erikin berdiri tanpa sadar. Jelas, apa yang dimiliki Yulianto Su jelas merupakan harta karun berharga. Benda ini bukan berasal dari partai Jihuo, tapi harta karun berharga yang aku peroleh ketika aku di luar. Mata Yulianto Su dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tak terbatas, dan jimat kuno itu langsung diaktifkan. Panah abu-abu diubah dari jimat kuno, dan bagian atas panah memiliki bentuk kerangka. Di tengkorak dan rongga mata yang cekung, gas abu-abu berdenyut seperti api, menatap Erikin dengan tegas. Energi kematian. Ekspresi Erikin sedikit terkejut. Dari panah ini, dia bisa dengan jelas merasakan penurunan dan energi kematian. Tak disangka, Yulianto Su memiliki harta karun seperti itu di tangannya. Tidak heran bulu kuduknya sampai berdiri, dan di bawah aura kematian, kultivator mana yang tidak akan gugup. Ini adalah kedua kalinya dia diserang oleh seseorang yang menggunakan energi kematian sebagai teknik pembunuh. Dan Erikin merasa bahwa energi kematian yang terkondensasi pada panah abu-abu bahkan tidak lebih lemah dari jumlah paku berkarat yang meledak terakhir kali. Bersambung. Bab 2037. Mengetahui terlalu lambat. Jika kamu kultivator di fase transendensi lainnya, sekali terkunci oleh panah ini, orang itu pasti akan mati. Jadi Yulianto Su berkata benar. Namun sayangnya, dia menghadapi Erikin. Dengan hal-hal jahat yang penuh dengan energi kematian ini, tidak heran dirimu begitu yakin bahwa dirimu dapat membunuhku, kata Erikin dengan tenang. Itu benar. Dan energi kematian hadir, seluruh tubuhmu akan menua dan mati. Ketika itu terjadi, bahkan para tetua wasit hanya bisa berpikir bahwa dirimu terlalu memakan masa hidup dan matilah. Yulianto Su tertawa, tiba-tiba menghancurkan jimat kuno, dan hendak menembakkan panah. Tapi saat dia mulai, senyumnya tiba-tiba berhenti. Dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Dengan kata lain, dia telah kehilangan kendali atas telapak tangannya. Yulianto Su menundukkan kepalanya dengan lesu, dan kemudian kulit kepalanya menjadi mati rasa. Pada saat ini, sekelompok cacing hitam muncul di pergelangan tangannya tanpa mengetahui kapan. Sky Eater sedang menggigitnya saat ini, dan telapak tangannya langsung patah. Telapak tangan yang memegang jimat kuno bahkan lebih tertarik oleh Erikin dengan gelombang Reiki. Erikin menatap dingin ke arah Yulianto Su, yang memegangi lengannya yang patah dan berteriak. Tidak peduli seberapa kuat jurus pembunuhnya, itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Jika bahkan tidak melindungi diri sendiri, maka hal ini tidak menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Jimat kuno menjatuhkan tangannya dan kehilangan kendali Reiki, panah abu-abu segera menghilang dan jatuh ke dalamnya lagi. Ah, serangga beracun macam apa ini? Kamu menyimpan barang-barang jahat seperti itu. Dan yang membuat pupil mata Yulianto Su mengecil dan panik adalah Sky Eater yang terus-menerus melahap dirinya saat ini. Mau tak mau dia merasa ngeri, mundur dengan putus asa, mencoba membubarkan cacing itu. Meskipun dia tidak mengenal Sky Eater, bahkan kultivasi fase transendensi dan tubuh iblisnya sendiri dapat dengan mudah digerogoti sesuatu, Reiki tidak dapat mematahkan hal ini, sama sekali bukan barang biasa. Jangan salah paham, aku menggunakan serangga beracun ini, tetapi aku tidak ingin dirimu merusak jimat kuno ini. Terlalu mudah untuk membunuhmu. Erikin tampak tenang, melangkah keluar, dan dalam tatapan luar biasa Yulianto Su, dia datang kepadanya.
Tidak ada cara untuk bersembunyi, tembakan Eric Kin seperti kilat. Yulianto Su terlambat untuk mempertahankan pertahanan, jadi Eric Kin meletakkan tangannya di alisnya. Yulianto Su segera merasa bahwa dia telah kehilangan seluruh kekuatannya, dan disentuh dengan lembut oleh Eric Kin mencubit lehernya. Kamu pasti bukan fase transendensi, kamu menyembunyikan basis kultivasi. Yulianto Su ngeri, dan saat ini dia akhirnya menyadari masalah terbesarnya. Kecepatan dan metode Eric Kin sama sekali tidak dapat dijangkau oleh seorang murid partai bagian luar. Tetapi setelah mengatakan sesuatu, dia segera diam dan mulai memohon. Sekarang ada kabut di sekelilingnya, bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak dapat melarikan diri, dan tidak ada gunanya untuk meminta bantuan. Teman seiman, jangan bunuh aku. Jika kamu membiarkan masalah ini pergi, aku akan segera mengakui kekalahan. Murid partai bagian dalam adalah milikmu, dan dirimu sudah menang. Jika dirimu membunuh aku atau tidak, itu tidak akan berpengaruh padamu, dan aku berada di barisan sekte api. Kamu membunuhku, Master Sekte pasti akan membencimu. Jangan impulsif teman seiman. Kamu bisa berpikir untuk mengancamku dengan Huo Zong, menunjukkan bahwa kamu telah menebak sesuatu. Dalam hal ini, apakah aku akan membiarkanmu pergi? Eric Kin tersenyum dingin, menatap Yulianto Su yang berkeringat deras. Teman seiman, aku tidak mengerti apa yang dirimu bicarakan. Dirimu tidak mengerti. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Yulianto Su tidak bodoh. Dia selalu sial karena bertemu dengan dirinya sendiri. Dan dari kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya, Yulianto Su telah menebak dengan jelas sesuatu. Sebenarnya, dirimu benar. Aku memang bukan Homar Hu. Aku datang ke partai Ji Huo kalian. Itu juga dengan motif tertentu. Pupil mata Yulianto Su menyusut tajam. Sebelumnya, dia menggunakan kata-kata ini untuk menjebak Eric Kin, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar. Dia berjuang mati-matian. Eric Kin mengatakan ini pada dirinya sendiri, yaitu, dia tidak berniat untuk membiarkannya pergi. Tapi dirimu tahu ini sudah terlambat. Sebelum membunuh Yulianto Su, Eric Kin tersenyum dingin. Kemudian dia mengeluarkan telapak tangannya. Yulianto Su membuka matanya lebar-lebar, dan hatinya penuh dengan kegemparan dan kepanikan. Basis kultivasi fase transendensi tingkat 6 saja, dibunuh oleh Eric Kin seperti ayam, dan pihak lain tidak segan-segan menerima dirinya sebagai budak. Lalu apa kultivasi Eric Kin? Dia berpura-pura menjadi murid partai bagian luar dan masuk ke partai Ji Huo. Apa yang ingin dia lakukan? Anda harus tahu bahwa tes pertanyaannya adalah karakter yang sangat baik, dia bahkan dapat menyembunyikannya dari formasi besar partai. Yulianto Su mati-matian mencoba berteriak, tetapi tidak bisa berteriak sama sekali. Sebelumnya, untuk melindungi bagian dalam dan luar, dia menembakkan semua energi ungu dari pupil iblis, tetapi sekarang dia sangat menyesalinya. Dalam pergulatan tersebut, api suci biru muda dalam diafragma Yulianto Su tersedot ke dalam tubuh oleh Eric Kin awan yang berangin, lalu Yulianto Su terjatuh, tubuhnya terpisah dan berubah menjadi seonggok daging dan darah, bahkan jiwa dewa menghilang. Kemudian Eric Kin melambaikan tangannya dan merobek kabut ungu dan terbang. Adegan ini tampaknya lambat, tetapi sebenarnya terjadi dengan sangat cepat. Bersambung.